Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, semoga keberkahan, keselamatan dan kesehatan senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah, manusia adalah makhluk sosial. Tentu sebagai makhluk sosial, ia tidak bisa hidup sendiri dan senantiasa memerlukan orang lain. Maka ia harus berinteraksi dan bergaul dengan orang lain dan dengan masyarakat di sekitarnya. Lalu bagaimana kita bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat dan dengan orang lain? Agama kita dinul Islam adalah agama yang syamil, agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita ikuti tuntunan agama kita di dalam bergaul. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi 4 tips di dalam pergaulan kita. Bagaimana kita bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dan dengan masyarakat di sekitar kita. Yang pertama, pergaulan adalah seni. Yang kedua, ikuti tuntunan Nabi. Kemudian yang ketiga, asah komunikasi, dan yang keempat, tebarkan kasih sayang dan saling berbagi. Kita awali yang pertama, pergaulan adalah seni. Ya, seni bagaimana kita berinteraksi kepada beraneka ragam orang dengan berbagai karakter dan beraneka ragam karakter yang dimiliki oleh pribadi masing-masing. Berbeda jenis kelaminnya, berbeda usianya, berbeda pendidikannya. Maka kita harus pintar untuk bergaul dengan berbagai karakter yang berbeda. Disinilah seninya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita, wahai sekalian manusia, telah aku ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan juga jenis perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Disinilah Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengenal beraneka jenis, beraneka karakter, beraneka tipe manusia agar kita berhasil di dalam pergaulan kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita bahwa bergaul dengan yang muda tentu berbeda dengan bergaul dengan yang tua. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna malam yarham soghirona wa yuwakir kabirona." Bukanlah termasuk golonganku orang yang tidak sayang kepada yang muda dan tidak hormat kepada yang tua. Inilah salah satu seni yang diajarkan oleh Islam, bahwa bergaul kepada yang muda tentu berbeda dengan bergaul kepada mereka yang tua. Harus sayang kepada yang muda dan harus hormat kepada yang tua. Kemudian yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah, ikuti tuntunan Nabi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Kepada siapa lagi kita akan mengambil contoh selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi teladan, pribadi utama yang bisa kita contoh di dalam pergaulannya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan para sahabatnya. Beliau amat dicintai para sahabatnya, tidak membeda-bedakan di antara mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kemudian mendamaikan apabila terjadi perselisihan di antara mereka. Sisi-sisi kehidupan Rasulullah inilah yang harus kita dalami, bagaimana kita bergaul. Kemudian yang ketiga, asah komunikasi. Komunikasi menjadi jalan penting bagi kita agar kita lihai dan pintar di dalam bergaul. Ikhwani wa akhwati fillah, bagaimana orang menangkap komunikasi dari diri kita? Ada rumus 7, 38, dan 55. 7% orang akan menangkap komunikasi dari materi yang kita sampaikan. 38% dilihat dari nada,
dan juga getaran di dalam mulut kita, dan 59% dilihat dari body language, gestur kita. Maka ikhwani wa akhwati fillah, di dalam bergaul dengan orang lain biasakan untuk berkomunikasi dengan kata-kata yang baik. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan-perkataan yang baik. Rasulullah juga mengajarkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Maka berkata yang baik itu adalah merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang mukmin dalam pergaulannya. Kemudian yang berikutnya, 38% komunikasi kita akan dilihat dari nada kita, dari suara kita. Maka berlemah lembutlah kepada orang lain. Jangan dihiasi perkataan-perkataan kita dengan perkataan dengan nada yang tinggi dan marah. La takdzub, la takdzub, la takdzub walakal jannah, kata Rasulullah SAW. Orang akan bisa dilihat dari bagaimana ia berkata, nada bicaranya, getaran suaranya. Dan yang terakhir, yang sangat penting, 55% akan dilihat dari body language-nya, dari gesturnya. Maka akhlak yang baik, ya, gestur yang sempurna, yang mendukung apa yang kita komunikasikan, itulah yang akan ditangkap oleh orang lain dalam berkomunikasinya. Dan Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa ceria di dalam berinteraksi dengan orang lain, mengawali mengucap salam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekatun. Senyummu di depan saudaramu itu adalah sedekah. Ikhwani wa akhwati fillah, setelah mengasah komunikasi, kemudian yang keempat adalah tebarkan kasih sayang dan suka berbagi. Di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, Imam At-Tabarani menjelaskan dalam dimensi yang berbeda tafsir Quran surah Ibrahim ayat 24 hingga 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Di dalam kitab Jami'ul Bayan dijelaskan bahwa alam taro kaifa daraballah, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat permisalan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, asluha tsabitun, akarnya menghujam dalam ke dalam tanah, wa far'uha fis sama', dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiyah, dia akan berbuah sepanjang waktu dengan izin Tuhannya. Imam At-Tabarani menjelaskan bahwa kalimah thayyibah ini adalah kalimah la ilaha illallah, iman kita. Iman kita, kalau iman kita itu baik, iman kita itu kokoh, iman kita itu kuat, maka akan menghasilkan ibadah yang baik pula. Dan ibadah yang baik, ibadah yang sahihah, maka kemudian dia akan menghasilkan yang bernama akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah adalah puncaknya akan menghasilkan dan membuahkan yang bernama kasih sayang. Jadi kasih sayang adalah risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menjadi rahmat bagi semesta, menebarkan kasih sayang. Maka Rasulullah SAW di dalam kehidupannya, ikhwani wa akhwati fillah, beliau senantiasa berkasih sayang kepada sahabatnya, berkasih sayang di dalam keluarganya, berkasih sayang pada masyarakatnya, dan beliau senantiasa berbagi. Demikian ikhwani wa akhwati fillah, 4 tips dan 4 hal yang harus kita amalkan di dalam bagaimana kita bergaul agar kita sukses di dalam pergaulan kita. Dan semoga yang singkat ini bermanfaat untuk ikhwani wa akhwati fillah semuanya, sehingga kita sukses di dalam pergaulan kita dengan orang lain dan dengan masyarakat di sekitar kita. Karena social question, kecerdasan sosial, menjadi satu kunci pokok di dalam kesuksesan hidup kita. Demikian, terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.